Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Dahsyat, luar biasa. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah rutin kita. Semuanya anak-anak siapkan dirinya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari anak-anak silakan berdiri. Kita mengangkat satu pujian yang mengatakan hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh bangun dan kami masih diizinkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah kami pagi hari ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Memeli. Namun sebagai tanda kesiapan kita untuk menyambut firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian yang mengatakan firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di
kembali membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di hari ini ya Bapa, kami akan kembali membuka serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan pimpin dan sertai kami, perdengarkan kami firman-Mu agar apa yang kami dengarkan ini menjadi berkat, menjadi hal yang baik untuk kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami, kiranya Roh Kudus-Mu dapat menolong kami untuk mendengarkan dengan baik firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita persiapkan Alkitabnya. Hari ini pembacaan kita terambil dari Kejadian pasal 11. Kejadian pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mem akan bacakan, anak-anak di rumah boleh mengikuti ya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Berbahagialah kita yang sudah bisa mendengar dan membaca firman Tuhan hari ini. Nah, dari pembacaan kita Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 memang menyampaikan satu tema untuk hari ini, yaitu Tuhan memberi pengetahuan. Temanya Tuhan memberi pengetahuan. Nah, dalam cerita ini awalnya mereka ini adalah keturunan dari Nabi Nuh. Seperti yang kita sudah tahu bahwa di kejadian sebelumnya Tuhan mendatangkan air bah dan Tuhan menyelamatkan keturunan Nabi Nuh. Dari sini mereka beranak cucu hingga bertambah banyak. Nah, umat Tuhan ini berkumpul dan diarahkan untuk menyebar ke seluruh bumi. Tapi awalnya ini mereka satu bahasa, seperti yang ada di ayat pertama, yaitu adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Tuhan memerintahkan mereka untuk berpencar, memenuhi bumi. Tapi umat Tuhan melanggar. Ya, mereka memiliki rencana yang lain. Mereka ingin membuat satu menara agar mereka dapat berkumpul pada satu tempat. Nah, jadi mereka mengumpulkan batu-batu hingga mereka berencana untuk membuat
satu menara yang bisa sampai ke langit. Apakah Tuhan menyukai rencana mereka? Ternyata tidak. Tuhan tidak senang dengan rencana mereka. Ya, pada saat itu umat Tuhan diberi kemampuan, diberi keterampilan untuk menciptakan sesuatu, tapi mereka menyalahkan kemampuan yang Tuhan telah berikan. Akhirnya di ayat yang keempat, ketika mereka sudah berencana untuk mendirikan menara, yaitu marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Tapi di ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, Tuhan berkata bahwa ini tidak baik. Kita harus mengacaukan mereka agar rencana mereka untuk berkumpul dan membuat menara itu tidak berhasil. Nah, dari sini Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka yang tadinya satu bahasa, satu logat dan semuanya mengerti, tapi Tuhan mengacaukan sehingga bahasa mereka berbeda-beda. Jadi yang tadinya misalkan ya, yang tadinya satu bahasa Indonesia, akhirnya umat yang ada di situ masing-masing satu bahasa berbeda. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Mandarin. Akhirnya mereka tidak mengerti satu sama lain. Mereka kebingungan ketika ingin bekerja sama membangun menara ini. Nah, jadi dari rencana mereka yang ingin membuat menara, Tuhan mengacau balaukan. Makanya di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa itulah sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dari situlah Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Ya, jadi karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Karena dari awal Tuhan memerintahkan mereka untuk menyebar, tapi karena kemampuan yang mereka miliki, mereka jadi tidak ingat bahwa perintah Tuhan lebih penting. Oke, tadi memang sudah sampaikan bahwa tema kita hari ini yaitu Tuhan memberi pengetahuan. Dari firman ini, apa yang kita mau pelajari? Apa yang ingin Tuhan sampaikan? Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu memiliki sikap takut akan Tuhan. Jangan sama seperti umat yang ada dalam cerita. Sudah diperintahkan, sudah difirmankan bahwa untuk menyebar ke seluruh bumi, tapi mereka memiliki rencana yang lain. Yang kedua, Tuhan mau bahwa kita selalu mengingat bahwa semua kemampuan, semua kecerdasan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu menyombongkan, kita tidak perlu memamerkan, kita tidak perlu melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biasanya ada seperti ini, dia ranking 1 terus di kelas. Akhirnya karena dia merasa bahwa dia lebih pintar dari teman-temannya, dia mengejek teman-temannya yang lain. Masa pelajaran ini kamu tidak bisa dapat nilai 100? Masa pelajaran ini kamu dapat 0 terus? Ya, artinya kita tidak mengingat bahwa pengetahuan, kecerdasan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Ya, memang kita selalu berusaha belajar, tapi apakah usaha itu bukan dari Tuhan? Pastinya karena dari Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita sehingga kita dimampukan. Nah, sama seperti cerita yang ada di Kejadian 11 ayat 1-9. Jadi, untuk anak-anak sekalian, selalu mengingat bahwa Tuhan yang memberi pengetahuan, Tuhan yang memberi, makanya kita selalu diajarkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bukan menyombongkan, bukan memamerkan, ataupun melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Amsal 9 ayat 10 yang berbunyi bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan,
dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, jadi Tuhan mau bahwa semua pengetahuan yang kita miliki, kita sadari bahwa itu pemberian dari Tuhan. Jadi untuk firman hari ini kiranya bisa mengajarkan kita untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, dan Tuhanlah yang memberi pengetahuan. Demikian firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kembali anak-anak, silakan bangkit berdiri. Kita menyanyi satu pujian, arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati. Kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami masih diizinkan untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui Memeli. Mari Tuhan Kau berkati firman yang telah ditabur di tengah-tengah kami. Biar kami anak-anak-Mu boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa meskipun ya Tuhan kami semua masih melaksanakan belajar di rumah, tapi puji nama Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kesemangat buat anak-anak kami, bahkan juga buat guru-guru kami, sehingga kami tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami terus membawa ke dalam tangan-Mu pandemi COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, kapan waktu Tuhan kehendaki pandemi ini boleh berakhir dan kami boleh kembali ke sekolah kami untuk melaksanakan belajar di
SD Bina Kasih. Terpuji namamu ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang kami lakukan hari ini. Kami mau memulai aktivitas belajar mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak telah mengikuti ibadah dengan baik. Selamat melaksanakan aktivitas belajar di rumah.